Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin hamda na'imin. Alladzi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mendengar Siti Aisyah, apa yang terbenak di pikiran kita? Yang pertama, beliau adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya cantik, cerdas, kemudian mudah menghafal, kemudian mudah mengingat masa lalunya, dan banyak sekali kecerdasan yang beliau punyai. Jadi sampai cerdasnya riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah itu hampir ada 1210 hadis. Ini betapa cerdasnya beliau. Kemudian saking cantiknya Sayyidah Aisyah ini, kalau Rasulullah memanggil itu dengan panggilan memanja, ya, dengan sapaan yang manja, yaitu ya Humairah, wahai si pipi merah delima. Karena memang Aisyah itu pipinya itu memang sangat putih dan juga dipandang itu sangat menyenangkan. Aisyah ini ketika menikah dengan Rasulullah itu masih usia belia. Jadi kalau ukuran usia di sekarang itu masih di bawah 18 tahun. Itu masih sangat belia sekali. Dan waktu itu menjadi istri Rasulullah. Dan bahkan ketika ada riwayat-riwayat hadis yang menyangkut tentang rumah tangga, tentang keluarga yang bisa dijadikan hukum fikih, maka banyak sekali yang meriwayatkan dari hadis-hadis tersebut itu dari Aisyah. Seperti Rasulullah mandi berdua dengan Aisyah, kemudian setelah Rasulullah sama Aisyah melakukan hubungan, bagaimana yang harus dilakukan, itu juga dari Aisyah. Jadi Aisyah ini di dalam hukum fikih yang sekarang kita pakai untuk para perempuan-perempuan yang sekarang kita jumpai, hukum fikih itu rata-rata mengambil dari hadis riwayat Aisyah. Karena tidak mungkin kita mengambil sebuah hadis, sebuah riwayat tentang keperempuanan itu dari Abi Hurairah mungkin, atau dari Anas bin Malik, itu sangat-sangat tidak mungkin. Maka yang paling cocok, yang paling bisa kita masuk itu adalah dari Sayyidah Aisyah itu sendiri. Kemudian teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, suatu hari Aisyah bermimpi ada 3 bulan yang dilihatnya oleh Aisyah itu jatuh ke kamarnya. Di ro'aitu salah sata akmarin fajuruha. Jadi bulan-bulan itu jatuh ke kamarnya Aisyah. Ro'a itu bisa dikatakan melihat, tapi di sini itu adalah mimpi, diriwayatkan itu adalah sebuah mimpi. Kemudian tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, semalam saya bermimpi bahwa ada 3 bulan itu jatuh di kamarku. Apa arti mimpi itu ya Rasulullah? Rasulullah justru malah, kalau engkau tanya mimpi, ya tanya sama bapakmu, jangan tanya sama saya, karena bapakmu itu lebih pandai menafsirkan mimpi daripada saya. Terus akhirnya Aisyah ini datang kepada ayahnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ayahku, tadi malam itu saya bermimpi bahwa ada 3 bulan itu jatuh ke kamarku. Karena saya sudah tanya sama Rasulullah, tapi saya harus tanya sama engkau. Katanya engkau ini adalah ahli penafsir mimpi. Ya Aisyah, 3 bulan itu adalah cerminan kemuliaan. Jadi begini Aisyah, nanti ada 3 orang yang mulia itu akan dimakamkan di kamarmu. Loh, siapa itu wahai ayahku?
Ya nanti lihat saja, ada 3 pokoknya. Kemudian hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Akhirnya Rasulullah wafat. Setelah wafat banyak perdebatan mau dimakamkan di mana. Karena yang namanya nabi atau wali itu seharusnya memang dimakamkan di tempat beliau beristirahat. Setelah itu ada cerita ketika Nabi Rasulullah SAW itu mau meninggal dunia, semuanya menangis berada di samping kanan kiri Rasulullah. Waktu itu yang ada di samping kanan yang mendekap itu adalah Aisyah, kemudian yang samping kiri itu adalah Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu adalah putranya Rasulullah SAW. Jadi Sayyidah Fatimah itu dibisiki oleh Rasulullah ketika mau syakaratul maut. Rasulullah itu yang terngiang yang di pundaknya itu hanyalah menyebut umati, 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 umatku, umatku, umatku. Sayyidah Fatimah dibisiki oleh Rasulullah. Pertama dibisiki di telinga kanan, setelah itu dibisiki di telinga kiri. Ketika Rasulullah berbisik di telinga kanan, Sayyidah Fatimah ini menangis sejadi-jadinya, mata berlinang makin deras. Tapi ketika Rasulullah berbisik di sebelah kirinya, Fatimah ini malah justru tersenyum-tersenyum. Setelah itu baru Rasulullah mulai mengedipkan matanya, kemudian meninggal dunia. Nah, yang berada di samping kanan kiri ini penasaran sama Fatimah. Ya Fatimah, apa sih yang dibisiki oleh Rasulullah tadi? Ketika bisikan yang kanan itu Rasulullah mengatakan, wahai Fatimah, anakku yang tercinta, yang paling cantik sendiri, setelah ini aku akan dipanggil oleh Allah SWT. Artinya aku akan meninggal dunia. Maka itu saya menangis. Tapi setelah itu Rasulullah berbisik lagi, setelah saya menghadap Allah, nanti selanjutnya yang paling dekat denganku berhadapan dengan Allah adalah engkau. Maka saya tersenyum karena aku akan menyusulnya, akan segera menyusul Rasulullah. Itu. Jadi setelah Rasulullah wafat, dikebumikan atau dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah atau di kamarnya Nabi waktu itu, Abu Bakar datang kepada Aisyah setelah beberapa hari maksudnya. Aisyah, engkau masih ingat mimpi yang kau ceritakan itu? Iya ya, aku masih ingat. Mimpi itu telah satu terwujud. Maksudnya orang mulia itu dikebumikan, dimakamkan di kamarmu. Akan ada 2 lagi. Sayyidah Aisyah menangis. Karena apa? Sayyidah Aisyah ini sangat paham bahwa orang-orang mulia setelahnya itu adalah ayahnya sendiri. Jadi Aisyah ini sudah paham waktu itu. Jadi setelah itu Abu Bakar menjadi khalifah bertahun-tahun, kemudian setelah meninggal itu dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah. Dan kemudian ada satu lagi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi waktu Aisyah itu ada 2 makam, yaitu Rasulullah sama Abu Bakar. Itu Aisyah kalau ziarah biasa saja, tidak berjilbab atau ya biasa saja seperti orang ketika di rumah. Tapi setelah Umar bin Khattab itu dimakamkan di samping Rasulullah waktu itu, akhirnya Aisyah ini kalau ke makam itu pasti memakai pakaian-pakaian yang tertutup, karena sadar betul bahwa Rasulullah sama ayahnya Abu Bakar itu masih saudara ya, masih keluarga. Tapi kalau Umar bin Khattab kan sudah orang lain, makanya sangat harus menghormati. Itu saja teman-temanku yang bisa diceritakan pada malam hari ini. Yang pasti orang-orang mulia waktu itu diibaratkan rembulan dalam mimpi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.